Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ana Atikah, NPM 20205034 dan anggota saya. Nama saya Dita Rahmayani, NPM 2020500029. Nama saya Maria Yohana Bare Fernandes, nomor NPM 020221500057. Kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Sri Mulyani MPD dengan tema atau judul Pengembangan Bahasa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan penduduk yang berdasarkan suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia menjadi suatu kekayaan tersendiri dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia sendiri tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut juga sebagai masyarakat majemuk atau multikultural. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara serasi, selaras, dan harmonis, akan tercipta integrasi sosial. Kemajemukan yang akan kami jabarkan adalah mengenai kemajemukan bahasa. Bahasa Indonesia sebagaimana merupakan bahasa persatuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan salah satu sarana pemersatu bangsa, walaupun banyak bahasa daerah yang menjadi suatu ciri khas suku tertentu. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Jika sebaliknya, kemajemukan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif antar individu dan kelompok masyarakat, yang akhirnya akan merenggangkan ikatan solidaritas sosial. Faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keadaan geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia. Dan yang ketiga, iklim yang berbeda serta struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Karakteristik masyarakat majemuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai beragam struktur kebudayaan. Yang kedua, sering terjadi intensitas konflik sosial yang berbau sara. Dan yang ketiga, sifat tatanan struktur sosial yakni non-komplementer. Keempat, proses integrasi sebab sering terjadi konflik sosial. Dan yang kelima, didominasi struktur budaya, politik, dan sosial ekonomi. Dampak masyarakat majemuk. Berikut ini dampak dan akibat adanya kemajemukan masyarakat di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Mengakibatkan terjadinya primordialisme dalam masyarakat. 2. Terdapat masyarakat dalam suatu negara yang menetap di pulau yang ada di negara itu.
3. Terdapat keberagaman ras, suku, agama, etnis yang hidup berdampingan dalam masyarakat di suatu wilayah. Politik bahasa dan pengembangan bahasa. Pengajaran bahasa, terutama pengajaran bahasa nasional, perlu diatur dengan teliti bila kita mengharapkan hasil yang baik. Berbeda dari pelajaran lain, pelaksanaan pengajaran bahasa memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Guru, buku-buku, perlengkapan pelajaran, alat-alat evaluasi, dan lain-lain memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang tidak mungkin dilakukan dengan asal saja, terutama pengajaran bahasa nasional dalam hubungan dengan penstandaran bahasa. Pelaksanaan pengajarannya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan bangsa berdasarkan pola pembangunan nasional, pola pendidikan nasional, dan politik bahasa nasional. Perlu ada suatu badan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas mengatur masalah ini. Badan ini harus digerakkan oleh tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang ini. Badan Pusat Pengajaran Bahasa, Badan Pembinaan Pengajaran Bahasa, atau yang lain. Tugas-tugas yang harus dilakukannya adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengembangan kurikulum dan silabus. 2. Perencanaan dan pengembangan buku pelajaran, buku pegangan guru, buku bacaan, alat bantu pelajaran, audiovisual, dan lain-lain. 3. Koordinasi pelaksanaan pengawasan. 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam materi dan metode serta teknik mengajar. 5. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. 6. Perencanaan dan pengembangan pusat pengujian bahasa, dan masih banyak lagi. Kedudukan dan fungsi bahasa. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan fungsi bahasa ialah pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Politik bahasa nasional. Politik bahasa nasional ialah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan. Bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi. 1. Sebagai sarana komunikasi antar manusia atau fungsi komunikatif. Yang kedua, sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok yang mempergunakan bahasa tersebut atau fungsi kohesif atau integratif. Bahasa nasional. Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, memberikan dasar yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia bukan saja sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional, tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan yang dirumuskan lebih lanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa nasional. Di dalam kedudukannya, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4.
bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, serta teknologi modern. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan daerah. 2. Lambang identitas daerah. 3. Alat perhubungan di dalam keluarga maupun masyarakat daerah. Sedangkan dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai 1. Pendukung bahasa nasional. 2. Bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Ketiga, alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa asing. Kedudukan dan fungsi bahasa asing sebagai 1. Alat perhubung antar bangsa. 2. Alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. 3. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.